Kisah pertempuran Brigjen Bejo saat mempertahankan kemerdekaan RI dari Belanda syarat dengan taktik mumpuni dan ditopang pasukan Bejo yang memiliki persenjataan lengkap. Hingga Belanda kewalahan dan pernah menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Brigjen Bejo. Beberapa kisah pertempuran Brigjen Bejo, kisah ini yang paling banyak diceritakan. Pertempuran Brigjen Bejo menyelamatkan tokoh penting. Tahun 1947, suasana di kawasan Helvetia dan Titipapan di kota Medan cukup menegangkan. Pasukan Belanda kembali datang untuk menguasai asetnya di kawasan Sumatera Timur pasca hengkangnya Jepang dari bumi Indonesia. Padahal 2 tahun sebelumnya Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Dalam masa menjelang penentuan garis demarkasi dengan Belanda di Medan Area tahun 1947, pasukan bersenjata dari Aceh yang terdiri dari Tentara Rakyat Indonesia atau TRI yang tergabung dalam Resimen Istimewa Medan Area atau RIMA dikerahkan ke Medan. Waktu itu dalam pasukan RIMA ada Bustanul Arifin, perwira militer yang saat itu berpangkat sersan mayor. Dia adalah sosok yang kemudian diangkat menjadi Menteri Koperasi Republik Indonesia pada era 1980-an. Waktu itu, Kompi Bustanil bertugas menggempur musuh dari Pasar 1 yang terletak di antara Kelambir 5 Helvetia dan Klumpang Titipapan. Komandan Kompi Rima yang pada waktu itu kebetulan sakit, maka Bustanil pun ditugaskan menggantikannya. Ketika itulah terjadi pertempuran sengit. Pasukan Rima terkepung dan terdesak. Hanya ada 2 pilihan, menyerah atau hancur di tangan lawan. Sudah 17 prajurit yang tewas. Bustanil pun tidak kehilangan akal. Ia lalu mengutus seorang kurir untuk meminta bantuan kepada Bejo. Kebetulan pasukan Bejo, yaitu Batalion Napindo Medan Utara, bersebelahan dengan kompinya. Pasukan Bejo merespon cepat panggilan itu. Mereka kemudian langsung maju menggempur tentara Inggris dan Belanda lewat pasukan Nikanya. Lepaslah bahaya maut yang sudah menunggu. "Saya berhutang nyawa kepada Pak Bejo," kata Bustanil, yang disampaikannya saat pertemuan silaturahim para pejuang kemerdekaan ex-TNI di Jakarta pada 15 Mei 1983. Pengalaman diselamatkan oleh Bejo, ia kenang hingga akhir hayatnya. Diyakini kebal peluru dan bisa menghilang. Januari 1948, Bejo memimpin perundingan garis demarkasi dengan Belanda di Parapat. Namun pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan apapun. Justru berakhir dengan pertempuran. Belanda kembali menyerbu pasukan Bejo hingga ia terdesak dan sempat disangka tewas dalam pertempuran itu. Namun sangkaan itu pupus. Bejo ternyata masih hidup dan ikut berperang bersama pasukannya di beberapa daerah lain di Sumut. Melihat itu, sebagian masyarakat saat itu meyakini bahwa Bejo memiliki ilmu menghilang dan tahan peluru. Atas pandangan ini, Bejo dalam biografinya sempat berkata bahwa nyawanya masih dilindungi Tuhan.
Makanya ia bisa menghirup udara kemerdekaan selama lebih kurang 40 tahun kemudian. Pasukan Brigjen Bejo menembak mati Jenderal Spoor. Ketika itu, pasukan Belanda terus mendesak pasukan Indonesia hingga ke wilayah barat Sumatera Utara. Pasukan Bejo yang dikenal sebagai pasukan selikur berhadapan dengan konvoi pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Spoor. Pada 23 Mei 1949, konvoi itu kemudian diserang oleh pasukan selikur di Bukit Simago-Mago, Kota Padang Sidempuan. Banyak pasukan Belanda yang tewas, termasuk Jenderal Spoor. Sempat beredar berita bahwa kematian Jenderal Spoor adalah akibat serangan jantung. Namun diyakini Bejo bahwa Spoor mati karena luka-luka serius akibat digempur pasukannya. Dan isu sakit jantung itu digunakan Belanda untuk meredam euforia kemenangan di kalangan pasukan pribumi.